Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subbreaker. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 896 sampai bab 900. F asterisk A. Sangat menakutkan. Omi juga merasakan keringat dingin keluar dari belakang. Awalnya, itu tidak begitu menakutkan bagi Omi. Belas kasihan dia. Meridiannya hancur. Jika mereka tidak hancur, dengan kekuatan Omi di tingkat pertama dari alam persatuan akhir, bersama dengan kekuatan ilahi Hercules atau apapun, memasuki kota bawah tanah tidak akan menakutkan, tapi setidaknya akan menjamin hidupnya. Sekarang itu baik bahwa itu seni bela dirinya bahkan lebih buruk daripada sang putri. Dan dia hanya bisa mengandalkan mesmerisme. Tetapi tidak pasti apakah binatang bumi akan takut pada mesmerisme manusia. Lagi pula, mereka adalah dua ras yang berbeda. Omi benar-benar agak ragu untuk memasuki kota bawah tanah. Jika dia tidak menemukan cacing kaisar sama sekali dan kehilangan nyawanya, itu akan lebih setara. Jika sang putri dibawa ke dalam, dia tidak tahu seberapa besar dia menyalahkan dirinya sendiri. Putri, aku akan masuk sendirian. Tidak, kamu terlalu lemah. Sangat berbahaya untuk masuk ke sana. Kamu tidak bertengkar aku. Kamu hanya mesmerisme yang masih bisa digunakan. Tapi binatang bumi itu mungkin tidak takut dengan mesmerismemu. Mesmerisme ditujukan pada manusia, bukan binatang bumi dan binatang laut. Bahkan ketika teknik memukauku tidak berhasil, tidak mungkin bagimu untuk menjadi lawan dengan alam bawaan tengahmu. Kamu terlalu meremehkanku. Meskipun aku berada di alam bawaan tengah, kekuatan bertarungku telah mencapai kesempurnaan bawaan. Tidak mungkin. Sangat jenius. Awalnya, saya adalah anggota keluarga Goma. Kakek saya telah melatih saya sejak saya masih kecil. Ditambah saya memiliki semua jenis kelebihan. Kekuatan bertarung saya telah mencapai kesempurnaan bawaan. Omi sedikit terkejut. Ini sama seperti Xiao Meng. Tampaknya Xiao Meng juga berada di tengah-tengah bakat bawaannya. Dan kekuatan tempurnya telah mencapai kesempurnaan bawaan. Xiao Meng sangat kuat karena bakat dan kekuatan mentalnya yang tinggi. Dan dengan hipotesis Omi, teknik pedang turun naga dan teknik pedang pembunuh dewa keduanya telah direduksi menjadi keunggulan dan jauh lebih kuat. Dan menyanyikan putri, bagaimana dia melakukannya? Kakekku mengajariku teknik pedang dewa petir. Dan juga mengajariku banyak pemahaman lanjutan tentang teknik pedang dewa petir. Oh, kalau begitu, ayo pergi ke Dungeon bersama. Mudah-mudahan kita akan masuk dalam perjalanan ini dan masih keluar dari hidup-hidup. Lalu berapa lama kita harus masuk untuk menemukan cacing kaisar? Oh, siapa yang tahu tentang itu? Begitu kamu masuk dan tidak berpapasan, keluar dan istirahat selama beberapa hari. Lalu kembali lagi sampai kamu dipasang. Aku pikir itu akan menjadi setengah bulan hingga sebulan lebih sedikit tanpa mempertimbangkan investasi binatang bumi. Bahkan cahaya surga pun tidak akan hilang. Bagi saya, keajaiban cahaya surga benar-benar tidak didukung dibandingkan dengan cacing kaisar. Tetapi tentu saja, jika itu berjalan dengan baik dan kita dapat mengejar ketinggalan dengan cahaya surga, maka kita akan mencoba yang terbaik untuk mengejar ketinggalan. Oke, masuk. Tang mengenakan helm, menyalakan lampu terang di topinya, mengenakan setelan gas dan topengnya, dan bertindak seperti penambang, lalu menarik ke lubang hitam. Lubang hitam miring ke bawah sepanjang jalan, dan cahaya kuat di atas kepala Omi dan Putri Zuer bisa mencapai bagian depan, yang juga akan membantu menjaga terhadap invasi binatang bumi. Sekitar ratusan meter di bawah lari, akhirnya terlihat area terbuka. Gerbang kota muncul di depan mata. Gerbang itu kuno, pesona yang sangat klasik. Tetapi tampilan itu tampaknya sudah sangat lama. Putri Zuer berkata, Saudara Omi, karena banyaknya pekerjaan, hanya satu bagian dari pintu masuk ke gerbang kota yang telah digali. Gerbang ini pergi ke kiri dan kanan. Ada juga dinding yang panjang. Dinding itu masih kuburan di tanah dan belum digali. Yah, masuk ke kota. Omi terbang ke dasar gerbang kota. Ketinggian seorang pria hanya 1/10 dari ketinggian gerbang. Artinya, gerbang ini tingginya hampir 20 meter. Itu benar-benar terlalu megah. Di atas gerbang kota tertulis 4 kata garis besar kota emas. Tidak diketahui dari era apa itu berasal. Memasuki kota. Di dalamnya ada jalan yang juga digali.
Rumah-rumah di kedua sisi jalan masih bisa dilihat dalam bentuk arsitektur, dan setiap bagiannya telah membeku menjadi batu. Saudara Omi, di mana cacing kaisar? Aku tidak tahu. Aku harus mencarinya dengan merasakannya. Dan apakah kamu pernah melihat cacing kaisar? Omi terkejut ya. Omi belum pernah melihat serangga kaisar sama sekali. Meskipun dia tahu sedikit tentang serangga kaisar, tetapi dia belum pernah melihatnya. Satu-satunya saat dia memasuki kota bawah tanah dengan harapan di kehidupan sebelumnya. Tetapi hanya ada satu cacing kaisar. Ketika begitu banyak orang kuat berjuang untuk itu, Omi belum melihat kentut. Aku juga belum. Aku tidak bisa berkata-kata. Oh, kakakmu. Kekaisaran Moja. Bahkan tahu kata tidak bisa berkata-kata. Kamu masih dalam mood untuk bercanda. Aku serius. Baiklah. Jika itu takdir, kita akan selalu bertemu satu sama lain. Aku hanya tahu satu. Serangga Empirean seperti darah. Dengan ini kamu bisa mengeluarkan serangga Empirean. Meskipun aku belum pernah melihatnya. Tetapi jika aku melihatnya, aku pasti akan bisa mengenalinya. Setelah mengatakan itu, Omi mengeluarkan botol air mineral dari tas travelnya. Di dalam botol itu ada cairan merah. Ini adalah darah ayam yang secara khusus dibawa Omi bersamanya. Omi menuangkan sedikit darah ayam ke atas batu di luasnya. Bisa cacing kaisar berbau seperti ini. Indera penciuman cacing kaisar sekitar 10 meter. Dan meskipun jangkauan penciumannya tidak lama, ia dapat mencium bau darah bahkan jika terhalang oleh batu yang tak terhitung banyaknya. Tentu saja, saya pernah mendengarnya. Oh, Omi menunggu beberapa menit tanpa melihat cacing kaisar muncul. Dan menghela nafas kecewa. Tapi ya, semuanya tidak bisa berjalan dengan lancar. Dan jika dia benar-benar menang sehingga dia menangkap cacing kaisar setelah hanya masuk selama beberapa menit, maka Omi sendiri mengira bahwa Tuhan adalah kerabatnya. Omi melanjutkan ke tempat berikutnya untuk menuangkan ayam. Jadi dia berjalan lebih dalam ke Dungeon untuk menuangkan darah ayam. Berulang kali, dia berjalan ratusan meter. Mendesis tiba-tiba. Bayangan tajam melesat keluar dari gua batu di sekelilingnya, yang bertujuan hanya untuk mengambil kepala Omi. Pikiran Omi tidak bisa bereaksi tepat pada waktunya. Tetapi dia masih berusaha menghindarinya. Dan lengannya tidak dapat dihindari tergores dengan beberapa retakan. Putri Zuer sibuk berkata. Saudara Omi, ini monyet lumpur. Monyet lumpur cepat secara ilegal dan suka memakan otak manusia. Aku pergi. Tidak heran itu melompat langsung ke tengkorakku. Omi memikirkan otaknya sendiri menjadi makanan untuk binatang buas ini. Monyet lumpur yang mengeluarkannya tidak terlalu kuat. Tetapi itu hanya bawaan yang terlambat. Aduh, Putri Zuer menyerang dengan pedangnya. Secepat kilat. Tidak. Secepat dewa petir. Monyet lumpur itu mati dalam sekejap. Pedang yang sangat cepat. Omi terkejut. Hehehe. Ini teknik pedang Torku. Saudara Omi memiliki penglihatan yang baik. Dia langsung melihat seberapa cepat aku. Secara umum, kecepatan kilat tidak bisa lagi menggambarkan pedangku. Itu pasti kecepatan dewa petir. Dan kecepatan dewa petir jauh melebihi kilat. Sebagus dewa petir, Omi memandangi pedang Putri Zuer dan sebenarnya sedikit menyentuh dan bersemangat untuk belajar. Karena, Omi belum pernah melihat pedang kecepatan itu sebelumnya. Pedang yang Yijian dianggap cepat. Tetapi dibandingkan dengan teknik pedang dewa petir sang putri, itu masih jauh dari pedang sang putri. Saudara Omi berhati-hatilah. Tiba-tiba, monyet lumpur lain menggali keluar. Sebelum Omi bisa bereaksi, monyet lumpur itu sudah diambil oleh Putri Zuer dengan pedang. Itu benar-benar cukup cepat. Begitu cepat sehingga kecepatan reaksi Omi cukup cepat. Sungguh teknik pedang yang menakutkan. Teknik pedang dewa petir milikmu ini pasti seni bela diri kelas 10. Tentu saja itu adalah seni bela diri kelas 10. Tetapi menurut pemahaman yang diberikan kakek saya kepada saya, kekuatan saya mungkin telah melebihi seni bela diri kelas 10. Tapi sayangnya alam rendah saya telah menahan teknik pedang saya. Yah, bagus. Sangat kuat. Cepat seperti dewa petir. Apakah saudara Omi ingin mempelajarinya? Hati Omi tergerak. Dan Omi tertarik begitu dia menemukan sesuatu yang bela dirinya. Sejujurnya, daya tarik teknik pedang dewa petir ini melampaui kecantikan sang putri. Omi bisa bergeming oleh kecantikan. Namun sulit untuk menolak seni bela diri. Putri, jangan bercanda. Aku yakin teknik pedang dewa petir ini adalah keterampilan terbaik kakekmu. Jika aku mempelajarinya, kakekmu tidak akan membunuhmu. Jika saudara Omi mau menikah denganku, aku akan mengajarkannya padamu. Tidak, kakekku pasti akan bersedia mengajarkannya padamu juga.
Karena kamu adalah salah satu dari kita sendiri, sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Haha, baiklah, Putri. Seriuslah, hati-hati dengan monyet lumpur. Putri Zuer mengerutkan bibirnya. Omi menekan keinginannya untuk seni bela diri. Tetapi saya harus mengatakan bahwa menjadi cepat seperti Dewa Guntur itu menarik. Tentu saja. Kata-kata secepat Dewa Guntur hanya menggambarkan kecepatan pedangnya. Itu tidak berarti benar-benar mencapai kecepatan Dewa Petir. Jika dia benar-benar mencapai kecepatan Dewa Guntur, dia harus bisa membelah gunung menjadi dua. Setelah itu, lebih dari memikirkan monyet lumpur menarik keluar dari dinding batu kota bawah tanah pada saat yang sama, monyet lumpur sudah cukup cepat. Namun, pedang Putri Zuer bahkan lebih cepat. Meskipun berkumpul monyet lumpur keluar pada saat yang sama, sebelum monyet lumpur itu terbang dan menembak di depan mereka, mereka sudah menyebar ke seberang ruangan oleh pedang Putri Zuer, yang menunjukkan seberapa cepat monyet lumpur itu benar-benar lebih rendah dari kecepatan pedang Putri Zuer. Omi terus masuk lebih dalam, menuangkan darah ayam saat dia pergi. Namun, semakin dalam, semakin banyak monyet lumpur yang muncul. Serangga kaisar belum muncul, tetapi monyet lumpur sekarang berkelompok. Bahkan jika ada lebih banyak monyet lumpur, ada yang semakin kuat. Jelas bahwa Putri Zuer tidak bisa lagi menanganinya sendirian. Omi hanya bisa membantu. Tapi diam-diam, teknik memukau Omi berguna bagi monyet lumpur, karena bisa meningkatkan kecepatan mereka secara signifikan. Jadi, dengan kerjasama mereka berdua, mereka memecahkan semua monyet lumpur yang mereka temui saat ini. Dan monyet lumpur terkuat yang mereka bunuh adalah tingkat kesempurnaan besar bawaan. Hanya saja jika ada monyet lumpur di atas alam persatuan, mereka mungkin akan berada dalam masalah. Mereka berdua hanya bisa meraba-raba jalan mereka ke depan. Akhirnya, di pintu masuk gua batu besar di depan mereka, monyet lumpur bermata merah yang telah melihat Omi dan Putri Zuer tidak terburu-buru untuk menyerang. Seolah-olah sedang melihat berapa lama Omi dan Putri Zuer masih bisa terpental. Dan bahkan menjilat bibir dari waktu ke waktu. Seolah-olah otak Omi dan Putri sangat lezat. Saudara Omi, lihat ke sana. Putri Zuer berteriak. Aku sudah bisa melihatnya. Monyet lumpur yang besar. Kak Omi. Di alam mana itu? Omi berkata. Tahap awal alam persatuan. Sekitar tingkat kedua. Ah, sudah berakhir. Aku akan lari. Lari. Saya khawatir saya akan mati lebih cepat jika saya berlari. Jadi satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan melawannya. Tapi kami tidak cocok untuk itu. Tidak. Kamu, pedang Dewa Petir cepat. Dan memukau saya jelas dapat mengerjakannya. Jadi tidak seperti kita tidak memiliki kesempatan untuk berdebat ketika kita bekerja sama. Baiklah. Berdebatlah dengannya. Omi berkata. Perut monyet lumpur itu sangat rapuh. Bunuh pedangmu sebanyak yang kamu bisa ke dalam perut. Pada saat itu, monyet lumpur datang ke Omi dan Putri Zuer dengan panah. Monyet lumpur tampaknya telah berlatih semacam seni bela diri. Dan cakarnya melambai dengan cara yang indah yang secara efektif dapat menghambat serangan musuh. Rupanya setelah warisan 50 tahun, monyet lumpur dengan kebijaksanaan utama ini sudah tahu bagaimana berlatih beberapa seni bela diri untuk meningkatkan kekuatan mereka. Putri Zuer membunuh perut monyet lumpur dengan pedangnya. Omi melihat kesempatan itu dan menyerangnya dengan serangan psikedelik saat sang putri membuat pedangnya. Monyet lumpur diserang oleh serangan psikedelik. Dan dengan pedang sang putri seandainya Dewa Guntur, itu langsung terluka di perut oleh pedang sang putri. Omi menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya dan naik dengan panah. Menekan telapak tangan ke kepala monyet lumpur. Dan hanya dalam 1 detik, Omi menyedot semua energi spiritualnya. Tubuh monyet lumpur itu dibuang oleh Omi. Ah, saudara Omi, apa yang kamu lakukan pada monyet lumpur? Putri Zuer bertanya. Aku menggunakan jarum perak untuk menembus otaknya. Oh, Omi tidak mengatakan bahwa itu adalah metode penghisap dewa. Ini adalah masalah besar. Haha, kami bekerja sama untuk membunuh monyet lumpur di awal alam persatuan. Sepertinya kita bisa menjadi kuat bersama. Hehe, kuharap begitu. Ini hanya monyet lumpur di alam persatuan awal tingkat kedua. Jika itu datang lebih kuat, kita tidak akan tahu. Omi menghela nafas dalam-dalam. Mengejutkan. Bahkan monyet lumpur Unity Realm awal membuatnya merasa seperti musuh. Jika meridiannya utuh, Omi sama sekali tidak peduli dengan monyet lumpur setingkat ini. Monyet lumpur yang lemah itu sepertinya tidak berani muncul lagi, yang menyelamatkan Omi dari masalah. Pada saat ini, di suatu tempat dalam kegelapan di belakang Omi dan yang lainnya, 2 pria tua sedang menonton Omi dan Putri Zuer.
Salah satu lelaki tua itu berkata, siapa dua orang itu? Saya tidak tahu. Mengenakan setelan gas tebal dan topeng dan menuangkan darah ayam sepanjang jalan. Salah satu dari mereka harus menjadi wanita dengan penampilan sosoknya. Seorang pria dan seorang wanita. Apa yang dia lakukan di sini? Betina itu tidak dibangun dengan buruk. Tetapi alam itu hanya bawaan pertengahan. Dan pria itu, alam itu agak tidak bisa dipahami. Rasanya seperti sangat kuat. Tetapi pada saat yang sama, rasanya seperti sangat lemah. Dan monyet lumpur yang baru saja berada di awal alam persatuan membuat mereka merasa seperti musuh. Kota bawah tanah ini adalah sesuatu yang tidak diungkapkan oleh Kekaisaran Gomora kita kepada publik. Sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Bagaimana mereka datang ke sini? Tidak peduli siapa yang datang ke sini. Kekaisaran Gomora tidak akan mengizinkannya. Itu belum menyelesaikan kualifikasi oleh Kekaisaran Gomora kita. Dan tidak ada yang akan masuk sampai kita memastikan itu bebas dari harta karun. Naik dan lihat. Omi hendak terus menuangkan darah ayam ketika teriakan datang dari belakangnya. Hei, siapa kalian? Beraninya kamu memasuki Dungeon secara pribadi. Omi dan Putri Zuer segera berbalik. Tak satu pun dari mereka merasakan siapapun di belakang mereka. Hanya ketika mereka berbalik, mereka melihat bahwa itu adalah dua orang tua. Dan mereka berada di tahap akhir dari alam persatuan. Hanya saja, Putri Zuer juga tidak mengenali mereka. Tetapi mereka dapat yakin bahwa itu mereka adalah orang-orang dari Kekaisaran Gomora. Putri Zuer sibuk melepas topengnya dan berkata, ini aku. Aku Putri Zuer dari Kekaisaran Gomora. Siapa kalian? Berikan namamu. Kedua lelaki tua itu terkejut. Putri Zuer. Putri legendaris Kekaisaran di istana. Itu benar-benar indah. Dan kedua lelaki tua itu saling memandang. Seolah-olah mereka melihat di mata satu sama lain kejutan kecantikan sang putri. Lihat Putri Zuer. Kedua lelaki tua itu membungkuk kepada Putri Zuer. Putri Zuer berkata, dari keluarga kerajaan Gomora dari mana kalian berdua berasal? Kembali ke sang putri. Aku. Salah satu lelaki tua itu mencoba menjawab ketika yang lain menyentuh tangannya. Menyela dia. Mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Orang tua yang baru saja menyela percakapan tertawa tanpa mengindahkan. Putri, singkatnya, kami berasal dari Kekaisaran Gomora. Aku bertanya dari keluarga mana kamu berasal. Haha, Putri, tidak masalah dari keluarga mana kita berasal. Ngomong-ngomong, Putri, apa yang kamu lakukan di sini? Dan dengan hanya satu penjaga yang lemah ini, Putri Zuer berkata, dia bukan penjagaku. Dia saudara laki-laki Omi. Kamu tidak perlu tahu sebanyak itu. Omi, kami pikir dia adalah cucu Zhang Guohou. Bukan kami mengatakan bahwa cucu Zhang Guohou cocok untukmu. Aku Po. Yang mengatakan itu. Jangan bicara omong kosong. Yah, karena kalian ada di sini ada baiknya saudara laki-laki Omiku ingin menemukan sesuatu yang disebut cacing kaisar. Tetapi ada invasi binatang buas di sini. Jadi kalian membantu menjaganya. Hahaha, salah satu lelaki tua itu tertawa bahak. Omi berkata kepada sang putri. Putri, saya melihat bahwa kedua setan tua ini tidak memiliki niat yang baik. Omi melihat dari kata-kata dan tindakan mereka bahwa kedua lelaki tua ini tidak benar-benar menghormati Putri Zuer. Jadi mereka pasti tidak memiliki niat yang baik. Mereka berani. Putri Zuer berkata dengan marah. Salah satu lelaki tua itu berkata, Putri, penanda apa yang menandakan kita tidak berani? Bukan apa-apa. Sekarang aku memerintahkanmu untuk melindungiku dan saudaraku Omi. Jika terjadi sesuatu padaku, kakekku tidak akan membiarkanmu. Dan keluargamu, pergi. Sungguh, jika sesuatu terjadi pada sang putri di sini, akankah kaisar mengetahuinya? Apa maksudmu, putri? Kami tidak bermaksud apa-apa. Hanya saja sang putri sangat cantik. Kami saudara laki-laki dan perempuan tidak pernah menyentuh wanita secantik itu dalam hidup kami. Sungguh, itu adalah penyesalan. Kami tidak ingin membawa penyesalan ini ke dalam peti mati. Mengapa sang putri tidak memenuhi orang tua itu? Lelaki tua itu tidak akan pernah mencintai kebaikan besar sang putri. Berani. Wajah Putri Zuer menjadi pucat. Saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani melakukan ini dalam batas-batas Gomora Empire. Faktanya, sang putri terlalu naif. Meskipun kakeknya adalah kaisar, ada banyak orang yang tidak taat. Hanya saja keterampilan bela dirinya tidak membantu kakeknya. Jika keterampilan bela dirinya melampaui kakeknya, maka kakeknya pasti tidak bisa menjadi kaisar dengan mudah. Melihat Kaisar Seiyan Huang, orang bisa mengatakan bahwa dia takut seseorang akan melampaui dia.
Jadi, di kota bawah tanah kayu hitam ini di mana tidak ada yang tahu, identitas sang putri tidak memiliki efek jera. Putri, kami tidak bercanda denganmu. Tentu saja, kakekmu saudara laki-laki Mo Xing, memang kuat dan sangat dibudidayakan. Tetapi dia tidak ada di sini. Dan dia tidak akan tahu apakah kamu mati di sini. Dalam hal ini, jadi bagaimana jika kamu seorang putri? Cepat dan jadilah keren. Biarkan lelaki tua dan saudara laki-laki itu hidup bahagia untuk sekali ini. Hahaha. Pikiran bahwa kami tidur dengan cucu Goma Star mengisi hatiku dengan rasa pencapaian. Ah. Kalian. Putri Zuer melihat penuh nafsu kedua lelaki tua itu dan mundur dalam ketakutan. Alis Omi berkerut lurus. Kedua lelaki tua ini sama-sama berada di sekitar tingkat pertama dari alam persatuan akhir. Jika meridian Omi pulih, tidak akan sulit sekali untuk meluruskannya. Tetapi sekarang, Omi benar-benar tidak berdaya. Kak Omi, apa yang harus kita lakukan? Putri Zuer meraih lengan Omi dan berkata. Pada saat itu, salah satu lelaki tua itu berkata, potong omongan kosong, bunuh anak ini. Dan kemudian cucu perempuan Goma Star akan diserahkan kepada kesenangan kita. Bagus, orang tua lainnya mengangkat telapak tangan dan hendak melakukannya. Omi berkata, tunggu sebentar, nak, ada kata-kata terakhir. Tidak ada kata-kata terakhir. Hanya satu hal yang ingin kukatakan kalian berdua. Itu tidak perlu. Aku khawatir kamu akan menyesalinya. Ya, kalau begitu katakan padaku. Jika kamu tidak akan menyesalinya, maka aku akan membiarkanmu mati dengan kematian yang menyakitkan. Omi berkata. Baru saja sang putri berkata bahwa dia akan membantuku menemukan cacing kaisar. Apakah kamu tahu apa itu? Apa ini? Ini adalah harta yang sangat berharga. Cacing kaisar memiliki umur yang panjang, hidup santai selama 10.000 tahun. Fungsinya ada dua. Pertama, untuk memperpanjang masa hidup, bisa sesingkat beberapa dekade atau selama 100 tahun. Kedua, cacing kaisar dapat memperkuat meridian orang yang mengambilnya, membuat meridian lebih keras, sesuatu yang diinginkan setiap praktisi bela diri. Cacing kaisar, kedua lelaki tua itu saling memandang. Pada kenyataannya, mereka juga datang untuk mencari cacing kaisar. Tetapi mereka tidak tahu nama cacing kaisar. Mereka hanya mendengar bahwa ada harta karun di kota bawah tanah yang dapat meningkatkan umur mereka. Tetapi tidak ada yang tahu apa itu. Jadi mereka datang untuk mencoba keberuntungan mereka. Seorang lelaki tua berkata, sepertinya hal yang dibicarakan cumi-cumi adalah cacing kaisar. Siapa yang tahu jika anak ini berbohong kepada kita? Kata orang tua lainnya, cumi-cumi tidak tahu apa itu. Dia hanya mengatakan bahwa ada harta karun di kota bawah tanah yang dapat meningkatkan umur. Nak, bagaimana kamu tahu tentang cacing kaisar? Tidak ada catatan cacing kaisar di dunia. Omi membuntuti. Hanya karena kalian adalah katak di sumur tidak berarti bahwa semua orang. Saya bukan dari Kekaisaran Gomora. Saya dari Kekaisaran Yanhuang, pemerintahan Timur kuno. Oke, itu benar. Jadi apa yang kamu inginkan? Omi berkata. Saya baru saja mendengar kalian mengatakan bahwa Anda datang untuk mencoba keberuntungan Anda dan melihat apakah ada harta yang meningkatkan umur Anda. Dan sekarang saya akan memberitahu Anda bahwa ada. Hanya saja kalian tidak akan bisa menemukan serangga kaisar. Hahaha. Nak, hitung kamu. Oke, kalau begitu temukan kami cacing kaisar. Selama kamu bisa menemukan cacing kaisar, maka aku akan mengampuni hidupmu. Omi berkata, tidak masalah apakah aku mati atau tidak. Sang putri seharusnya menemaniku di sini. Aku tidak akan pernah membiarkannya dirugikan sedikit pun. Potong omong kosong. Temukan aku serangga kaisar. Tidak ada dari kalian yang akan hidup sampai kamu menemukan serangga kaisar. Bagus. Kalau begitu kalian berdua akan memberiku kesempatan bagus untuk merekam dengan binatang bumi yang menggangguku. Omi menuangkan mata pada sang putri, lalu melanjutkan pencariannya untuk cacing kaisar. Omi menggunakan transmisi suara spasi ke sang putri. Putri, hal-hal telah sampai pada ini. Saya hanya dapat menggunakan metode ini untuk mengulur waktu. Semoga kita dapat menemukan cacing kaisar. Begitu kita menemukan cacing kaisar, saya dapat memulihkan meridian saya setelah menyedot. Pada saat itu, kedua setan tua ini tidak akan menjadi masalah yang sama sekali. Yah, tapi bagaimana jika kita tidak menemukan cacing kaisar? Terserah kehendak Tuhan, kata Omi tanpa daya. Dengan itu, Omi melanjutkan pencariannya untuk cacing kaisar. Kedua lelaki tua itu tampaknya sangat ingin mendapatkan cacing kaisar sehingga mereka segera merindukan keinginan penuh nafsu mereka. Mereka sudah berumur pendek.
apalagi yang lebih penting dari kehidupan. Setelah itu diserang oleh banyak binatang bumi, yang semuanya dihentikan oleh dua hantu tua itu, yang menyelamatkan Omi banyak masalah. Jika tidak dengan Omi dan sang putri, mereka mungkin tidak bisa berjalan di Dungeon untuk waktu yang lama. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Omi dan yang lainnya tidak meninggalkan Dungeon beberapa hari terakhir ini. Dan kedua lelaki tua itu juga tidak akan membiarkan Omi meninggalkan Dungeon. Meskipun Dungeon tidak terlalu besar, tetapi banyak jalan telah digali. Jadi terhubung ke segala arah. Setiap 10 meter sedikit darah ayam dituangkan. Dan kemudian diamati jika ada cacing kaisar yang keluar. Jika tidak, darah ayam harus dihapus. Ini untuk mencegah cacing kaisar kehabisan setelah Omi dan yang lainnya pergi. Sama seperti ini. Beberapa hari berlalu dalam sekejap. Hei, apakah kalian sudah menemukan cacing kaisar? Mengapa butuh waktu lama dan kami masih belum menemukannya? Sudah 5 hari. Dan perutku kelaparan. Jadi jangan salahkan kami karena tidak sabar jika kami tidak terburu-buru. Omi bertanya, hidupmu akan segera berakhir. Mengapa kamu masih peduli dengan hari-hari ini? Jika saya memberitahu Anda bahwa akan memakan waktu 1 tahun untuk bertemu, apakah Anda lebih suka mati daripada menunggu tahun itu? Kamu, jangan berkicau. Cacing kaisar memberiku hanya memperkuat meridian. Tetapi bagimu itu memperpanjang hidup. Jika kamu tidak memiliki kesabaran untuk ini, maka jangan mencarinya. Nak, oke. Jika kamu tidak menemukan kami cacing kaisar pada akhirnya, aku. Pencarian berlanjut. Dan dalam sekejap mata, 5 hari lagi berlalu. Dan 10 hari berlalu dalam waktu singkat. Cacing kaisar tidak begitu mudah ditemukan. Seluruh Dungeon telah dicari di hampir setiap sudut. Dan bercabang-cabangnya tak terpecahkan hingga berapa banyak darah ayam yang telah diselamatkan. Apakah itu, darah ayam tidak bekerja, atau apakah aku mengabaikan sesuatu? Omi harus diam untuk sementara waktu dan mencari tahu apakah ada kesalahan di suatu tempat. Omi belum pernah melihat cacing kaisar sebelumnya. Jadi semuanya hanya pencarian tapi. Tunggu, seperti apa rupa cacing kaisar? Yang seperti ulat putih, atau ulat hijau, di kepala saya. Saya pikir serangga kaisar berwarna ulat. Bagaimana jika, untuk berjaga-jaga, bukan itu yang terlihat seperti bak Empirean? Atau, bagaimana jika Empirean tidak terlihat? Don terkejut. Tidak terlihat. Meskipun ini adalah asumsi yang berani, hal itu tidak mungkin terjadi. Omi melanjutkan pencariannya. Kali ini Omi tidak hanya akan memperhatikan apa yang bisa dilihatnya dengan matanya, tetapi dia juga akan menggunakan inderanya untuk mengamati. Di bawah dinding batu, Omi mengeluarkan mangkuk kecil dan menuangkan darah ayam ke dalamnya. Kali ini Omi tidak banyak menuangkan. Jika serangga pemukulnya tidak terlihat, maka mata tidak akan bisa melihat. Jadi Omi perlu memperhatikan apakah ada sedikit gelombang darah ayam di mangkuk. Dan jika ada berputar, maka segera tutup mangkuk itu. Benar saja. Dalam beberapa jam, setelah mencari lebih lanjut dari gambaran tempat satu demi satu, Omi tiba-tiba menemukan bahwa ada sedikit semburan darah ayam di mangkuk yang awalnya tenang dan tenang. Omi mengambil keputusan dengan cepat dan segera menutup mangkuk dengan telapak tangan. Omi merasa seolah-olah ada udang di dalam mangkuk, berusaha mati-matian untuk melompat keluar dari mangkuk, tetapi ditutupi oleh telapak tangan Omi. Jadi itu terus mengenai telapak tangan Omi. Omi tidak bisa mempercayainya saat ini dan berkata dalam hatinya, apakah itu benar-benar cacing kaisar? Aku benar. Itu benar-benar tidak terlihat. Astaga, tidak heran aku belum bisa mendeteksinya. Tidak kaisar, hanya karena cacing tidak terlihat bukan berarti ia tidak memiliki tubuh, hanya tidak terlihat oleh mata. Seorang lelaki tua yang sibuk bertanya, bagaimana? Apakah kamu menangkapnya? Omi memandang lelaki tua itu. Sekarang dia harus tenang atau keranjang bambu akan kosong. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Lalu untuk apa kamu menutupi mangkuk itu? Lepaskan tanganmu dariku. Orang tua lainnya diperintahkan. Omi menuangkan mangkuk itu. Cacing kaisar melompat ke telapak tangan. Omi segera menangkapnya dengan jari-jarinya. Lalu mengeluarkan mangkuk dan berkata, tidak. Kedua lelaki tua itu segera memeriksa mangkuk itu. Dan tangan Omi. Kedua tangan Omi menyebar untuk dilihatnya. Meskipun Omi sendiri jelas merasa bahwa cacing Empirean itu berjuang di jari-jarinya. Tetapi, tidak terlihat. Apa yang kamu lakukan tanpa penutupmu yang bagus di atas mangkuk? Seorang lelaki tua meraung karena ketidaksenangan. Omi berkata, mungkin 10 hari ini terlalu melelahkan. Mata saya kabur.
Saya pikir mereka punya. Tetapi mereka tidak. Mari kita istirahat. Atau kita tidak akan bisa mencari cacing kaisar dalam keadaan ini. Apa yang memikirkan kedua senior itu? Seorang lelaki tua terbenam. Apa yang tersisa? Teruslah mencari. Omi berpura-pura menghela nafas tak berdaya. Lalu melanjutkan pencariannya. Tidak ada yang tahu bahwa cacing kaisar masih berjuang di jari-jari Omi. Omi tidak peduli tangannya penuh dengan darah ayam. Dia siap untuk mengambilnya. Tentu saja. Jika cacing tak terlihat ini bukan cacing kaisar, tetapi cacing beracun atau semacamnya, maka akan tragis bagi Omi untuk mengambil risiko mengambilnya. Tapi, apakah Omi masih punya pilihan? Dia tidak mempunyai kesempatan untuk meneliti dengan benar apakah itu cacing kaisar atau bukan. Dan selain itu, tidak ada yang tahu apakah itu. Mengejanya, Omi diam-diam menggigit giginya. Lalu telapak tangan masuk ke mulut. Dan cacing kaisar dilemparkan ke mulut Omi. Omi menggigitnya dengan keras. Dan aku pergi. Itu lembut tapi sangat sulit. Tidak bisa mematikan. Tanpa daya, Omi menelan langsung ke kedalaman. Omi sangat yakin bahwa itu adalah serangga kaisar. Karena Omi telah mendengar bahwa serangga kaisar sangat tangguh sehingga mereka tidak dapat dihancurkan dengan kapak. Cacing kaisar memasuki perut Omi. Perut Omi mengeluarkan asam lambung. Dan cacing raja segera menjadi rapuh. Dan tubuhnya tidak lagi tangguh ketika bertemu dengan asam lambung. Segera setelah itu, cacing kaisar membusuk. Tepatnya, cacing kaisar berubah menjadi molekul yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir ke pembuluh darah Omi, meridian, dan di mana saja di tubuhnya. Omi merasa, di sekujur tubuhnya, arus yang hangat, sangat nyaman sehingga seseorang ingin berteriak. Hanya lebih nyaman daripada tidur dengan wanita cantik. Omi beberapa kali tidak tahan dengan tertidur atau dua. Putri Zuer memandang Omi dengan bingung. Senangnya Omi menekannya dengan baik. Jika tidak, dia harus dianggap sebagai maniak yang penuh nafsu. Ya Tuhan, kenapa begitu nyaman? Orgasme sepanjang waktu. Bagaimana itu bisa terjadi? Tapi itu sangat bagus. Don Zimmer berkata secara internal. Omi terdiam lalai lagi dan berteriak yang sangat menyenangkan. Orang tua di belakang berseru. Jangan terburu-buru menemukan cacing kaisar. Omi menutup mulutnya. Tidak bisa berteriak lagi. Di sebelahnya, Putri Zuer sudah agak merinding dan mati rasa. Berkata Omi juga, karnivora. Namun, setelah sekitar setengah jam, kenyamanan di tubuh Omi akhirnya berlalu. Tubuh Omi lembut, terasa lelah dan terentang. Apa yang kamu lakukan, nak? Bermain mati. Jangan bangun dan mencari cacing kaisar. Omi berkata, aku sudah lelah selama 10 hari berturut-turut. Tidak mungkin kamu membiarkanku beristirahat selama beberapa menit. Aku tidak percaya kalian berdua tidak lelah sama sekali. Orang tua lainnya berkata, baiklah, istirahatlah. Kamu memang lelah. Bagus, istirahat baik-baik saja. Aku ingin tidur dengan sang putri 10 hari yang lalu. Dan aku bahkan belum berakting. Oke, ayo ajak sang putri untuk bersantai dan bersantai. Hahaha. Orang tua lainnya berkata, itu ide yang bagus. Pada saat ini, energi internal Omi bekerja di meridiannya. Omi terkejut menemukan bahwa meridiannya telah benar-benar pulih. Dan mereka jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Karena ketangguhan yang lebih besar, kemampuan meridian Omi untuk bertahan akan sangat ditingkatkan. Dan keterampilan Divine Hercules Omi, yang sebelumnya tidak dapat maju karena masalah dengan meridiannya, sekarang menjadi solusi yang disambut baik. Keterampilan Divine Hercules Omi dipraktekkan ke tingkat ke-9 dalam sekejap. Keterampilan Divine Hercules telah dibor ke tingkat ke-9, yang berarti bahwa itu kekuatan Omi dalam satu pukulan mencapai 100.000 jin setelah ia mengoperasikan keterampilan Divine Hercules. Ya, 100.000 jin. Sebelum lapisan ke-8. Itu hanya 40.000 jin. Tapi sekarang 100.000 jin. Omi sendiri menarik napas dalam-dalam. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Namun, seperti kata pepatah, pertengkaran itu memakan. Dan pukulan yang begitu kuat akan menguras seluruh energi internal Omi. Dan Omi hanya perlu melemparkan 2 pukulan sebelum energi internalnya akan mengering. Namun, itu sudah cukup. Omi berdiri. Pada saat ini, kedua lelaki tua itu sudah berjalan ke wajah Putri Zuer. Putri, ambil inisiatif sendiri. Kamu tidak punya pilihan sekarang setelah semuanya berakhir. Itu benar. Kami sudah tua. Tapi kurasa kami tidak akan mengecewakanmu. Hehehe. Kedua lelaki tua itu membungkukkan mereka dan memandang Putri Zuer dengan wajah penuh nafsu.
Bahkan mungkin lebih bersemangat bagi mereka dengan identitas cucu perempuan Gomastar. Jangan, Putri Zuer berteriak. Sangat ketakutan. Hahaha. Wanita suka mengatakan sebaliknya. Tidak ingin berarti ingin. Baiklah. 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 Aku mengerti. Pada saat ini, suara Omi datang dari belakang. Aku telah menemukan cacing kaisar. Apa, kedua lelaki tua itu bangkit kembali. Apalagi putri manapun lagi. Kamu telah menemukan cacing kaisar. Ya, Omi menganggukkan kepalanya. Hahaha. Bagus. Bagus. Kaisar tidak kecewa. Kedua lelaki tua itu sangat gembira. Omi tersenyum. Ya, Kaisar tidak mengecewakan. Butuh 10 hari dan akhirnya saya menemukan cacing kaisar. Cepat, keluarkan cacing kaisar. Seorang lelaki tua berkata. Omi tersenyum. Hanya ada satu cacing kaisar. Bagaimana cara mendistribusikannya? Biasanya penjara bawah tanah. Hanya satu. Bagaimana mendistribusikannya adalah urusan kami. Itu tidak ada penyelesaian dengan Anda. Tuan-tuan, orang-orang egois. Dan dalam menghadapi harta berharga seperti itu, apakah Anda yakin tidak perlu mendistribusikannya? Kemudian, saya akan memberikannya kepada senior di sebelah kiri. Kata Omi. Tunggu, orang tua di sebelah kanan sedang sibuk mengganti tangan. Ya, untuk siapa sih yang memberikan hal yang begitu berharga? Apa, membiarkanku menyimpannya tidak akan berhasil saudara. Namun juga, hanya ada satu serangga kaisar Siapapun yang melintang di antara kita berdua akan mewakili siapa yang bisa hidup selama beberapa dekade lagi. Atau bahkan 100 tahun lagi. Bahkan jika kita bersaudara, aku khawatir kita tidak akan bisa menyerah satu sama lain. Kedua orang tua itu langsung jatuh ke dalam keadaan bermusuhan. Ya, Omi hanya ingin mereka saling membunuh. Omi awalnya ingin menyedot energi spiritual mereka. Tetapi wilayah mereka sama dengan Omi. Dan tidak ada jumlah hisap dari alam yang sama yang tidak berguna. Jadi Omi tidak peduli. Putri Zuer sibuk bertanya. Saudara Omi, apakah kamu benar-benar menemukan cacing kaisar? Ya, Omi segera membuka telapak tangan. Dan di telapak tangan ada ulat hitam. Ini cacing kaisar. Ya, kata Omi. Kedua lelaki tua itu menjadi bersemangat ketika mereka melihat cacing kaisar. Salah satu dari mereka berteriak. Cepat berikan padaku. Yang lain sibuk. Tidak, berikan padaku. Berikan, nak. Jika kamu berani memberikannya, aku ingin kehidupan kecilmu. Putri Zuer memandang kedua lelaki tua itu dengan tidak percaya. Menganggap mereka ramah. Tetapi sekarang mereka telah bersumpah pada pipi yang lain. Hahaha, Omi tertawa bahak dan berkata. Mau. Tidak, hanya ada satu cacing kaisar. Siapa yang baik untuk memberikannya? Omi sangat terkejut sehingga dia hampir mengucapkan ulat bulu. Tapi suatu saat dia berubah pikiran tepat pada waktunya. Putri Zuer cerdas dan sepertinya mengerti bahwa apa yang dimiliki Omi di tangannya sama sekali bukan cacing kaisar. Itu adalah ulat. Omi dengan mudah membuat kedua lelaki tua itu membelakangi ulat bulu. Dan Putri Zuer menatap Omi dengan mata penuh kekaguman. Puff, tiba-tiba. Salah satu lelaki tua itu memiliki pisau tajam menembus jantungnya. Kamu. Hahaha. Maafkan aku. Kakak laki-laki, jangan salahkan aku. Aku hanya bisa mendapatkan cacing kaisar jika aku melakukannya dulu. Istirahatlah dengan tenang. Wow, pada saat berikutnya, pisau tajam yang dimasukkan ke dalam hati patah. Dan setengah dari tubuh lelaki tua itu diiris dan jatuh ke tanah. Hampir pecah menjadi dua bagian. Putri Zuer berteriak. Omi akhirnya melihat bahwa orang akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Orang tua yang menang dengan wajah dingin berkata. Beri aku cacing kaisar. Omi tidak mengomel dan melemparkan ulat itu ke orang tua itu. Orang tua itu menatap ulat di tangannya dengan penuh semangat dan menelan ludah. Omi benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa menelan ulat berbulu hitam pekat ini. Semakin dia melihatnya, semakin menjijikkan itu. Namun dia menelan ludah. Setelah melihatnya selama beberapa detik, lelaki tua itu melemparkan ulat itu ke dalam mulutnya dan menghancurkannya dan menggigitnya. Seharusnya sangat sulit untuk dimakan. Lelaki tua itu memiliki ekspresi jelek ketika dia bergaul. Tetapi dia tidak melewatkan satu rambut pun. Dia memakan semuanya. Setelah dia selesai makan, lelaki tua itu tertawa. Hahaha. Akhirnya aku bisa hidup selama beberapa dekade lagi. Bahkan 100 tahun lagi. Mungkin aku akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kaisar. Hahaha. Omi berkata. Tidak, kamu tidak punya kesempatan. Apa? Aku bilang kamu tidak punya kesempatan.
Aku menemukan cacing kaisar. Tapi sayangnya, kamu tidak makan cacing kaisar. Kamu makan ulat. Apa? Orang tua itu berteriak. Matanya lebar karena marah. Omi berkata, ya, ulat, cacing kaisar yang sebenarnya, telah dimakan olehku. Aku akan membunuhmu. Orang tua itu sangat marah. Ulat yang menyebabkan dia membunuh pasangan lamanya dan memakan ulat itu. Itu terlalu merusak. Hahaha. Sebelum meridianku diperbaiki, kamu memang bisa membunuhku. Tapi sekarang ya, kamu tidak pantas mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, Omi mengambil langkah panah ke atas. Bang, orang tua itu tidak bisa bereaksi. Dan Omi membunuh lelaki tua itu dengan satu akal. Omi juga tidak menyedot energi mentalnya. Tidak memanfaatkan 100 level yang sama. Kecuali pada saat yang sama. Kak Omi, apakah kamu sudah pulih? Baiklah, apakah itu yang benar-benar kamu kuasai? Putri Zuer gemetar dan berkata, ini terlalu kuat. Namun, Omi berjanji dan berkata, tidak, itu hanya kekuatan biasaku. Dan bersamanya, dia belum bisa menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Ketika kamu berevolusi, apakah tubuh akan tetap seperti ketika kamu menyusut kembali? Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.